Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Baik, selamat pagi Ibu Victoria. Hari ini Baik, kok kayaknya murung sekali. Baik, selamat pagi Pak Stefanus. Terima kasih Bapak punya waktu untuk saya, untuk berbicara dengan saya. Saya ada mengalami tantangan dalam kehadiran ke sekolah. Kemudian saya membutuhkan solusi untuk hal ini. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara hari ini. Saya mendengar bahwa Ibu sedang mengalami tantangan dengan kedatangan pagi yang banyak terlambat di sekolah. Apa yang Ibu rasakan terkait dengan hal ini, Ibu? Bisa ceritakan? Ya Pak, baik. Saya akui bahwa saya sering datang terlambat itu karena mungkin sulit untuk bangun pagi dan mempersiapkan diri dengan lebih cepat. Saya tahu ini mempengaruhi profesionalisme saya. Oh Mungkin ya. Bapak bisa, ya. Saya menghargai keterbukaan Ibu kepada saya sebagai rekan guru di sekolah ini. Ketepatan waktu memang penting, Ibu. Terutama kita sebagai guru, di mana kita akan memberikan contoh yang baik kepada siswa. Apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama sampai Ibu datang terlambat ini? Sepertinya jadwal pagi saya itu kurang teratur. Kadang saya tidur terlalu larut dan itu membuat saya susah bangun pagi. Oh begitu. Saya rasa penting untuk Ibu menyadari hal-hal yang mungkin mempengaruhi kebiasaan Ibu. Jika Ibu melihat kembali, apakah ada momen dalam hal hidup Ibu ketika Ibu lebih disiplin dengan waktu? Apa yang membantu Ibu saat itu? Iya Pak, dulu saya lebih teratur ketika saya punya jadwal yang ketat. Seperti saat kuliah, saya juga terbiasa menyiapkan barang-barang sebelum tidur. Oh ya, itu insight yang bagus Ibu. Bagaimana jika kita mulai dengan meninjau kembali rutinitas Ibu di hari-hari lalu, terutama atau di malam hari tadi, apa langkah kecil yang bisa Ibu lakukan untuk mempersiapkan diri lebih baik di pagi hari? Baik, mungkin saya bisa mencoba menyiapkan bahan ajar atau pakaian saya di malam hari sehingga tidak tergesa-gesa pada pagi harinya. Mungkin Ya. seperti itu. Ide yang bagus Ibu yang seperti itu, di mana Ibu bisa mengatur waktu tidur agar mendapatkan istirahat yang cukup. Ya, saya bisa mencoba tidur lebih awal, mungkin mengurangi waktu saya untuk menonton TV sebelum tidur. Seperti itu, Pak. Itu langkah yang baik untuk membantu Ibu tidur lebih awal. Seberapa yakin Ibu bisa mulai melakukan perubahan ini? Mulai minggu depan kah? Saya pikir saya bisa melakukannya. Saya akan mencoba mengubah kebiasaan itu di malam ini, mulai hari ini. Mulai hari ini, Pak, dengan membuat jadwal. Luar biasa Ibu. Saya yakin perubahan kecil ini akan membawa dampak besar. Bagaimana jika
kita bertemu lagi minggu depan untuk membahasnya bagaimana perkembangan Ibu selama atau setelah percakapan kita ini. Bagaimana Baik Ibu? Pak, ya saya setuju. Ya. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak. Oke, baik, terima kasih banyak juga untuk Ibu yang sudah meluangkan waktu dan menceritakan isi hati Ibu kepada saya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah Ibu menceritakan kepada saya? Saya merasa lebih baik karena telah menemukan solusi. Saya bisa menemukan solusi itu dari diri saya sendiri untuk mengatasi masalah saya ini. Oh ya, baik Ibu, senang bisa membantu. Saya yakin Ibu bisa melakukannya dan saya siap mendukung Ibu dalam proses ini untuk bisa berubah ke depannya. Terima kasih Baik Ibu. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Oke. Selamat siang saja, dari pagi sekarang siang. Selamat siang Pak Stef. Selamat Selamat siang bertemu Ibu. kembali. Ya. Selamat bertemu. Ya, terima kasih Pak Stef sudah menjumpai saya hari ini. Saya mendengar Bapak menghadapi tantangan dengan murid tentang masalah disiplin masuk ke kelas dan siswa tidak mengerjakan tugas dengan baik. Bisakah Bapak ceritakan lebih lanjut tentang situasi ini? Iya, benar sekali Ibu. Beberapa siswa sering terlambat masuk kelas Ibu. Dan ketika mereka datang, mereka juga tidak fokus di saat pembelajaran. Saya sering mendapati mereka tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan saya merasa frustasi karena sepertinya mereka tidak peduli dengan apa yang diberikan tugas dari saya. Oh baik, saya memahami Pak ya, bahwa situasi ini bisa membuat frustasi. Bagaimana biasanya Bapak menghadapi situasi ketika siswa yang datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas itu? Bagaimana Bapak menghadapinya? Saya mencoba mengingatkan mereka, tapi rasanya mereka tidak terlalu memperhatikan saya. Kadang saya tegur, tapi sepertinya itu juga tidak berdampak banyak perubahan kepada mereka. Oh iya. Ketika Bapak mengingatkan atau menegur, bagaimana biasanya respon siswa? Apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka katakan, Pak? Beberapa dari mereka hanya mengangguk dan mengatakan, "Ya Pak, baik Pak," tapi tidak ada perubahan nyata yang mereka lakukan selama ini. Mungkin bisa menjadi akar dari perilaku mereka. Mereka tetap datang terlambat dan tetap tugasnya tidak selesai ya Pak ya? Baik, Ya. saya mengerti Pak ya. Kemudian bagaimana perasaan Bapak saat menghadapi situasi seperti ini? Menurut Bapak apa yang mungkin bisa menjadi akar dari permasalahan ini sebenarnya? Apakah Bapak merasa Saya merasa kecewa dan sedikit putus asa Ibu. Oh ya. Mungkin mereka merasa bosan kepada saya atau tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan mereka di kelas. Tapi saya juga tidak tahu pasti Ibu, seperti apa yang mereka inginkan. Baik Bapak, terima kasih sudah berbagi. Ya, saya mendengar bahwa Bapak sangat peduli sekali ya dengan kemajuan belajar siswa di kelas ya Bapak ya. Itu adalah hal yang luar biasa Pak. Jika Bapak melihat dari perspektif yang positif, apa yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa mereka terlambat atau tidak menyelesaikan tugas mereka? Mungkin mereka merasa kesulitan dengan materi pelajaran atau merasa tidak ada konsekuensi yang baik dari mereka, tidak disiplin. Oke, ya menarik ya Pak ya.
jika mereka merasa kesulitan ya Pak dengan materi atau kurang termotivasi, apa langkah yang menurut Bapak bisa diambil untuk mengubah pendekatan agar mereka lebih tertarik begitu atau merasa lebih mampu begitu Pak? Eh, Mungkin saya bisa mencoba membuat tugas lebih bervariasi kah dan Hmm, lebih menantang, atau memberikan mereka tanggung jawab yang lebih dalam proses belajar di kelas. Saya rasa ya mungkin ya itu. Baik Pak, itu ide yang sangat bagus menurut saya ya. Bagaimana jika Bapak juga berbicara dengan mereka untuk memahami lebih dalam apa yang mereka rasakan atau butuhkan agar lebih termotivasi. Ya, itu mungkin bisa membantu Ibu. Saya bisa tanyakan pendapat mereka tentang pelajaran atau tugas dan mencoba memberikan kesempatan untuk berpartisipasi lebih aktif lagi nanti di dalam oke Pak, pembelajaran. baik. Ya, itu langkah yang sangat positif, Pak. Selain itu, apakah Bapak ingin mempertimbangkan pendekatan untuk menangani kedisiplinan, misalnya dengan memberi penguatan positif atau membuat aturan bersama dengan mereka, begitu, Pak? Bagaimana? Mungkin memberi apresiasi ketika Ya. mereka datang tepat waktu atau Mhm. mengerjakan tugas bisa membantu, dan saya bisa libatkan mereka dalam Mhm. membuat aturan supaya Mhm. mereka merasa lebih bertanggung jawab. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya iya, Pak, itu solusi yang luar biasa ya, Pak, menurut saya. Dengan memberikan apresiasi dan melibatkan mereka dalam membuat aturan, Bapak kemudian bisa membangun, hubungan yang lebih positif dengan menciptakan rasa, kepemilikan kelas kepada anak-anak. Ya, saya rasa itu sangat bagus, Pak, untuk solusinya. Ya, Pak, ya. Ya, ya. Baik, Pak, bagaimana perasaan Bapak saat ini setelah Bapak menemukan, pendekatan itu atau solusinya seperti itu? Saya merasa lebih optimis. Ya, baik. Saya akan mencoba membuat suasana yang lebih positif dan mendengarkan masukan-masukan dari mereka. Iya, baik, bagus sekali, Pak. Bagaimana jika kita atur waktu lagi, Pak, minggu depan untuk mengevaluasi, bagaimana perubahan ini dapat berjalan, Pak, bagaimana? Tentu terima kasih banyak atas bantuan Ibu kepada saya. Ya Minggu depan baru bisa kita berbicara lagi, Ibu. ya, untuk, refleksi kembali ya, sama-sama, Pak, Ya, ya. Saya yakin bisa membuat perubahan positif ya, Pak, di kelas. Saya akan terus mendukung Bapak untuk proses, perkembangan yang akan terjadi di kelas nanti. Baik, oke, Pak, baik. terima kasih, ya, sampai bertemu lagi. Terima kasih, Ibu. Baik, kita mulai, Ibu ya. Iya. Baik, selamat pagi, Ibu. Ya, baik, selamat pagi. Apa yang Ibu ingin bicarakan atau dalam pertemuan kita saat ini, Bu? Ya, Pak. Baik, saya ingin berbicara tentang masalah saya yang saya hadapi, Hmm. yaitu anak-anak yang kurang disiplin masuk dalam kelas dan kemudian mengerjakan tugas di kelas. Begitu, Pak. Oh iya. Apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama dalam kesulitan ini? Yang menjadi penyebab utamanya adalah bahwa anak-anak ini kurang mendengarkan, peduli terhadap guru di kelas. Oh, Kemudian saya merasa menjadi kadang merasa tidak nyaman dengan anak-anak ini. begitu. Ya, Oke. Uh,
bagaimana perasaan Ibu terkait situasi ini? Apakah pernah ada momen atau sesuatu ketika Ibu merasa berhasil mengelola waktu bersama anak-anak di kelas dengan yang lebih baik? Iya, perasaan saya adalah ketika anak-anak itu berperilaku demikian, saya merasa kecewa ya, sedikit putus asa. Namun saya pernah mengalami kemajuan di kelas, yaitu ketika saya memberikan mereka pujian, kemudian saya menerapkan pembagian kelompok dalam mengerjakan tugas dan mengapresiasi mereka, itu bisa juga membantu mereka dalam belajar. Oh iya. Apa yang ingin Ibu capai atau apa yang ingin Ibu cari dari percakapan kita ini? Maksudnya seperti apa hasilnya yang ingin atau Ibu perbaiki dalam percakapan kita ini dengan hasil dari anak-anak itu? Tentu saja tujuan saya dalam percakapan ini adalah agar anak-anak ini belajar dengan menyenangkan, kemudian mereka juga kembali fokus di kelas dan disiplin, seperti itu. Sehingga saya ya. Oh ya, baik. Langkah konkret apa yang Ibu bisa lakukan atau mulai dari sekarang untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Baik, Pak. Langkah itu mungkin saya bisa memberikan mereka apresiasi ketika ada di antara mereka yang datang tepat waktu, kemudian ada yang bisa mengerjakan tugas juga dengan baik. Saya memberikan mereka apresiasi atau memberikan penguatan positif, dan kemudian saya bisa membuat aturan-aturan baru aturan bersama dan mereka, sehingga membuat mereka kemudian merasa termotivasi atau aktif terlibat, sehingga saya mengaktifkan atau melibatkan mereka dalam kegiatan di kelas, dalam membuat aturan di kelas. Oke, baik. Saya rasa dalam percakapan kita ini Ibu sudah menemukan sesuatu yang bermanfaat dari apa permasalahan Ibu sendiri alami. Tanpa sadar Ibu sudah mendapatkan sesuatu jalan yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya rasa begitu, dan terima kasih untuk Ibu yang sudah membagikan atau menceritakan hal-hal yang atau men-sharingkan hal yang Ibu rasakan kepada saya. Terima kasih Ibu. Nanti kita berlanjut lagi di lain waktu, Ibu. Ya Pak, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Baik, selamat pagi Ibu Victoriana. Baik, selamat pagi Pak Stef. Begini Ibu, saya ingin membagi cerita pengalaman saya, Ibu. Ya. Saya merasa bingung tentang bagaimana memulai perbaikan di area pengelolaan kelas. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Karena saya merasa di kelas itu anak-anak kayaknya kurang fokus terhadap pembelajaran bersama saya di kelas, Ibu. Oh ya, ya. Ya. Baik Pak. Apa aspek utama Pak dalam pengelolaan kelas yang menurut Bapak itu paling menantang begitu Pak? Saya merasa kesulitan menjaga fokus siswa saat pembelajaran berlangsung, Ibu. Oh ya. Apakah ada momen Pak di mana ada di masa ketika Bapak pernah berhasil begitu dalam mengelola kelas dengan baik begitu Pak? Kemudian yang membuat Bapak pernah berhasil itu apakah pernah ada Pak? Ya ada Ibu. Waktu itu saya membuat rencana pelajaran yang lebih interaktif
dan Oke. memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi. Dan hasilnya kelas terasa lebih terstruktur dengan baik dan lebih nyaman dan anak-anak lebih terfokus dalam pembelajaran bersama Iya. saya di kelas. Wah, luar biasa ya, Pak, ya. Kemudian, apa yang Bapak ingin capai, Pak, dengan perbaikan ini? Kelas ideal menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Bagaimana? Uh, Kalau menurut saya atau yang saya inginkan kelas yang lebih dinamis, Oke. di mana siswa terlihat aktif dalam diskusi dan Mhm. tidak terganggu dengan hal-hal di luar pelajaran, sehingga Iya, anak lebih fokus. iya, Pak, betul sekali. Oke, Pak, berarti tindakan yang ini sudah pernah Pak lakukan ya, Pak, ya? Kelas yang Uh, ideal seperti itu? saya akan mulai merencanakan lebih banyak kegiatan pembelajaran Iya, yang bagus sekali, Pak. melibatkan diskusi kelompok kecil. Iya, Pak, saya rasa itu sangat bagus, Pak, kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak. Jadi saya rasa yang sudah Bapak jawab ini, bisa Bapak lanjutkan dan tingkatkan lagi, di kelas, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu atas Iya, waktunya kepada saya dan sudah bisa Ibu mau mendengarkan apa iya, yang saya ceritakan kepada iya, Ibu sesuai iya, dengan pengalaman saya. iya. Terima Bagaimana, kasih Pak, banyak. bagaimana perasaan Pak, Bapak saat ini, ketika Bapak sendiri Ah, sudah mendapatkan solusinya? Perasaan saya merasa sangat bahagia, merasa sangat puas. Ternyata kesulitan selama ini ada jalan keluarnya. Ketika Iya, saya bagus sekali. berkolaborasi dengan Ibu atau saya bersharing dengan Ibu, ternyata Ibu saya sendiri yang menemukan solusinya dari apa Iya, yang Pak. Ibu tanya tadi. Baik, Pak, iya, bagus sekali, terima kasih, Pak, sehingga nanti untuk kelanjutannya kita bisa berproses dan kita bisa bertemu lagi untuk, melihat kembali hasil dari, pertemuan kita hari ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ya, banyak baik, Ibu. terima kasih juga, Pak. Ya, selamat siang. Siang.